Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama channel Lapi Weekends TV Edukasi Cryptocurrency. Oke teman-teman, para pioner yang ada di Indonesia serta seluruh kalangan pemain kripto yang ada di Indonesia khususnya, banyak sekali pejuang-pejuang di network, tetapi mereka kadang-kadang tidak memperdulikan apakah V-Network ini legal di Indonesia, apakah dia sudah patuh kepada regulasi ya hukum kripto yang ada di Indonesia. Karena uang digital ini teman-teman diatur ya oleh Badan Bapepti dan OJK. Nah, agar kita tidak terperosok lebih dalam, kita harus memahami dulu ya mengenai legalitas V-Network dalam hukum positif, yaitu hukum Indonesia. Nah, ini teman-teman kita akan ulas V-Network ini ya menurut sudut pandang OJK dan Bapepti, bagaimana legalitasnya, sehingga kita sebagai pioner tidak ada kekhawatiran dalam menjalankan aplikasi baik menambang maupun melakukan e-commerce ya pasar digital ya yang sebenarnya diluncurkan oleh Gerai Network. Di situ teman-teman agar tidak ragu ya dalam menjalankan network ini, dan juga tidak ada kekhawatiran sama sekali dari segi hukum yang berlaku di Indonesia. V-Network menurut OJK 2025 panduan lengkap buat pahami keabsahan V-Network di Indonesia. Apa status V-Network menurut OJK 2025? Dalam perkembangan pesat teknologi keuangan, mata uang kripto semakin diminati masyarakat Indonesia. Salah satu kripto yang banyak diperbincangkan adalah V-Network. Jadi penduduk Indonesia ini salah satu negara yang komunitasnya besar. Ya. Nah, berapa jumlah spesifik komunitas V-Network di Indonesia itu tidak bisa ditentukan secara spesifik. Ya. Berapa kisarannya itu belum ditemukan. Kita cari juga informasi di Google, itu belum ditemukan secara spesifik berapa nominal komunitas V-Network yang ada di Indonesia. Yang jelas ya puluhan sampai ratusan ribu ya. Nah, tapi kalau ke jutaan kayaknya enggak. Paling di angka di atas 50.000 sampai ratusan ribu ke atas mungkin itu ya. Karena sangat gempar sekali V-Network ini yang komunitas di Indonesia itu ya, baik di seluruh setiap provinsi dari Kalimantan, Sulawesi, Pulau Jawa ya. Sehingga memang V-Network ini sangat luar biasa sekali karena di Indonesia yang namanya sistem jaringan yang tidak pakai modal itu sangat antusias mereka menyambutnya. Apalagi ya mendapatkan hasil dari hasil penambangan itu walaupun susah payah lama nanti mereka sabar. Itu tradisi orang Indonesia. Nah, kembali kepada regulasi tadi. Proyek ini diklaim memungkinkan penambangan koin melalui perangkat seluler, menjadikannya salah satu terobosan unik dalam dunia cryptocurrency. Namun masih banyak pertanyaan mengenai legalitas V-Network, terutama dari sudut pandang otoritas jasa keuangan atau OJK. Nah, jadi yang masih harus diketahui itu ya teman-teman ya, itu mengenai regulasinya, legalitas network itu yang ada di Indonesia. Kalau di Amerika Serikat, memang perusahaan V-Network ini resmi legal di Amerika Serikat, tetapi untuk masuk ke negara luar seperti Indonesia, Vietnam ya, Malaysia, itu harus patuh kepada hukum setiap negara yang diduduki. Seperti V-Network, dia beroperasi di Indonesia, dia harus patuh pada hukum yang ada di Indonesia. Dari segi masuk ke Play Store ya, karena masuk ke Play Store itu atau App Store, kalau tidak legal secara regulasi itu tidak bisa masuk. Nah, sedangkan V-Network ini dia masuk dalam App Store dan Play Store, artinya legal secara hukum OJK dan Bapepti ya. Lanjut,
Apa itu V-Network? Diluncurkan pada 14 Desember 2019 oleh Nicholas Kokalis dan Cheng Diao-Pan. V-Network dirancang untuk jadi mata uang digital yang dapat diakses dengan mudah melalui perangkat seluler. Terus kita fokus kepada hukum OJK ya. Pandangan OJK tentang V-Network. Sebagai lembaga yang mengawasi sektor jasa keuangan, OJK belum memberikan pengakuan resmi terhadap V-Network sebagai mata uang digital yang sah di Indonesia. Memang OJK tidak ada kewenangan untuk menentukan bahwa V-Network ini sebagai alat pembayaran yang sah atau mata uang digital yang sah. Tidak. Karena di Indonesia ini alat pembayaran yang sah hanya rupiah. Ya, tidak bisa. Yang jelas ya dia beroperasi di Indonesia itu legal. Nah, jadi teman-teman, V-Network ini legal, operasi Indonesia tidak ada melanggar hukum. Jadi kita tidak khawatir kalau bakal di stop oleh pemerintah Indonesia. Seperti dulu ya ada aplikasi namanya Pinet, itu tidak terdaftar di OJK dan Bapepti sehingga dia ditendang dari Play Store dan kemudian diboikot, tidak boleh operasi ya di Indonesia karena dia legal, karena dia ilegal. Tapi kalau API Network ini legal, ya tidak ada khawatir kita untuk menjalankannya di Indonesia. Dan juga memang kalau dia tidak legal, tidak mungkin dia ada di Play Store dan App Store. Nah, jadi memang betul-betul dia legal, tapi bukan uang digital yang sah di Indonesia. Wah, itu sudah kita tahu pasti kan. Nggak bakalan dia jadi uang sah, jadi uang digital yang sah, karena harus diresmikan dulu ya undang-undangnya oleh DPR baru bisa ya. Berdasarkan regulasi yang ada, OJK menyatakan bahwa mata uang kripto bukan merupakan alat pembayaran yang sah dan tidak memiliki nilai intrinsik. Ya, itu jelas bahwa kripto ya bukan alat pembayaran yang sah bagi negara Indonesia karena alat pembayaran Indonesia ini hanya rupiah. Tetapi untuk operasionalnya, V-Network itu legal di Indonesia, tidak ada melanggar hukum, teman-teman. Jadi para pioner ya tidak ada melanggar hukum, tidak ada kekhawatiran, tidak ada takut di stop oleh pemerintah, dan dia disinyalir next time mungkin akan listing juga di exchange besar yang ada di Indonesia seperti Indodax, Pintu ya dan lain-lainnya. Ya, itu yang kita harapkan ya, sehingga betul-betul untuk menambah keyakinan para pioner, para trader yang ada di Indonesia. Dengan demikian, OJK tidak menganggap V-Network sebagai alat pembayaran resmi dan masyarakat dihimbau untuk berhati-hati dalam menginvestasikan uangnya pada saat ini. Nah, kalau soal menginvestasikan uang ke V-Network itu semuanya berisiko. Bukan hanya di V-Network, tapi di koin-koin lain pun semua risiko. Karena kita sudah tahu yang namanya di cryptocurrency ini risiko tinggi. Bisa untung besar, bisa juga rugi besar. Kalau itu tidak ada masalah ya teman-teman. Yang penting regulasinya aman dan betul-betul legal, tidak ada melanggar hukum Indonesia, bahwa V-Network ini untuk operasional di Indonesia itu aman untuk kita jalankan. Implikasi V-Network di Indonesia. Keputusan OJK yang belum mengakui V-Network berimplikasi besar bagi para pengguna dan calon investor. Pertama, koin P tidak dapat digunakan untuk transaksi sah di Indonesia sehingga hanya berlaku sebagai aspek digital. Nah, memang tidak bisa diperlakukan secara publik. Dia berlaku untuk komunitas besar yang ada di Indonesia. Boleh, tidak ada melanggar hukum, tapi akan dikonversi ke rupiah. Ya, koin itu sehingga tidak menyalahi aturan bahwasannya dia rupiah di belakangi oleh uang digital, tidak boleh. Jadi tetap dikonversi ke rupiah dulu, ya baru langsung transaksi. Tapi dalam bentuk P, bentuk P coin gitu ya teman ya, dikonversi ya. Kedua, transaksi atau kepemilikan koin P tidak melanggar hukum. Nah, ini kan harus kita perhatikan teman-teman ya. Artinya ya, transaksi atau kepemilikan koin P tidak melanggar hukum. Namun perlu diingat bahwa nilai dan stabilitas koin ini masih sangat fluktuatif dan spekulatif. Iyalah, yang namanya kripto kita sudah paham. Ya, jelas ya tidak melanggar hukum negara Republik Indonesia. Para pengguna disarankan untuk terus memantau perubahan regulasi karena OJK maupun Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bapepti bisa saja memperketat aturan terkait mata uang kripto di masa mendatang.
Nah, jadi kesimpulannya teman-teman, aman ya. Masalah regulasi, masalah operasional P-Network Indonesia tidak ada keraguan bagi kita para pioner. Maju terus, pantang mundur, dan semangat terus. Dan semoga dia akan segera listing di exchange terbesar di Indonesia seperti Indodax dan Pintu. Dan juga yang sangat diharapkan dia listing di Binance dan Coinbase. Semangat terus pioner, dan semoga cuan besar kita pada tahun 2025 ini. Dan semoga impian kita menjadi kaya raya pada tahun 2025 sebagai pioner dan memegang banyak koin P-Network. Disclaimer on your. Terima kasih. Jangan lupa dibantu saya, like, share, atau komen, dan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.